Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, kabar kalian pada sehat semua. Masya Allah, pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik nih. Terima kasih Bapak. Sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Langsung Bapak absensi dulu ya. Haji Maulana, Hadir, Pak. Artia, Hadir Pak. Bapak Asten. Herlina, Hadir Pak. Ekawati, Hadir Pak. Ernawati, Hadir Pak. Imelda Sepi, Hadir lagi ke WC Pak. Saya mengajar. Irodatul Alia. Besok nanya dari kita. Bahasa Sunda. Oke. Sebelum melanjutkan materi yang sebelumnya, Di bahasa Sunda. Bapak mau tanya dulu nih. Materi yang sebelum akan Bapak sampaikan apa sih? Tentang apa? Oke. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Jadi sebelum lanjut ke materi ini, sebelumnya itu materi perkembangan dakwah. Oke. Sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya ada yang tahu apa itu khalifah? Pemimpin. Pemimpin ya. Jadi khalifah itu jabatan yang dimiliki oleh umat muslim untuk memimpin suatu bangsa atau negara atau agama itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu siapa saja khalifah pada masa perkembangan Nabi, pada perkembangan Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Abu Bakar Rasyidin. Ya. Abu Bakar. Ada berapa? Ada Empat khalifah ya. Yang pertama Abu Bakar. Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Bob. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalid. Khalid. Oke. Jadi ada 4 khalifah ya pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok namanya jadi Abu Bakar As-Siddiq? Sedangkan nama aslinya itu beliau Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Jadi Nabi SAW mengganti nama Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi menjadi Abu Bakar ketika Abu Bakar masuk Islam. Lantas ini kok ada gelar As-Siddiq? Kenapa? Karena As-Siddiq ini Nabi memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar karena kan dia membenarkan peristiwa Isra. Pada saat itu kaum muslimin tidak percaya dengan Isra Mi'raj, namun Abu Bakar As-Siddiq dengan lantangnya saya percaya dengan Isra Mi'raj. Maka dari itu Nabi memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Jadi pada saat itu Nabi atau Rasulullah SAW wafat dan pada saat itu kaum muslimin mengalami kebingungan, ya. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah tidak menitipkan wasiat atau pesan akan siapa yang akan menjadi khalifah ketika ia wafat. Nah, pada saat itu kaum muslimin memberikan calon untuk
khalifah selanjutnya. Nah, ada dari kaum Ansor, ada dari kaum Muhajirin. Di situ juga seiring berjalannya waktu, Abu Bakar memberikan atau menunjuk Umar dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah. Namun dari kedua calon tersebut yang ditunjuk oleh Abu Bakar, malah mereka menunjuk Abu Bakar kembali untuk menjadi khalifah. Dari situ mereka melakukan baiat. Nah, baiat itu apa? Ada yang tahu baiat? Sumpah. Baiat, ya bisa sumpah, bisa pelantikan ya atau Iya. sejenisnya. Terus secara keseluruhan umat Muslim melakukan baiat terhadap Abu Bakar Siddiq. Intinya mereka setuju bahwa khalifah selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Abu Bakar pun melakukan atau berpidato ya seperti biasa, pelantikan kayak pada zaman sekarang juga kalau presiden misalkan atau apa. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nah, Umar ibnu Khattab putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Nah, di sini juga Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. Pada saat itu Umar sangat-sangat membenci akan agama Islam. Dia pun melakukan atau menghajar ya seorang budak perempuan karena budak tersebut masuk Islam. Begitu kejamnya Umar pada saat itu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah yang isi doanya tidak lebih dari ini: Allahumma ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abdul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Rasulullah dan Umar pun masuk Islam. Masya Allah ya, dari yang sebelumnya membenci akan agama Islam, namun dengan doa, dengan kekuatan doa, Allah membolak-balikan hatinya Umar. Terus proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 630 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya. Jadi ini proses Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq berbeda ya, karena kalau terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, itu umat Islam mengalami keguncangan atau kebingungan yang luar biasa karena memang tidak memiliki wasiat dari Rasulullah. Sedangkan ini Umar Abu Bakar ya mendikte sebuah teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Jadi pada saat pemilihan khalifah Umar bin Khattab itu hanya melanjutkan sebuah perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Umar bin Khattab dibaiat, ya, dibaiat. Baiat. Ya. Terus Umar naik ke mimbar dan berpidato. Sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya, ketika dia dipilih untuk menjadi khalifah maka melakukan sebuah pidato. Yang selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Masya Allah. Terus lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Akhirnya Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perantara Umar atau Utsman masuk agama Islam yaitu karena menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau ketika sudah masuk Islam lalu menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Terus proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami salat di masjid mengalami nasib naas.
ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lulu'ah Fairuz. Ya. Pada saat itu, setelah Utsman bin Affan ditikam, beliau tidak segera wafat ya, maksudnya masih mengalami proses sakitnya sebelum meninggal beliau. Jadi beliau membentuk sebuah dewan. Nah, apa sih tujuan dewan ini? Jadi dewan ini bertujuan untuk mencari siapa pengganti Utsman bin Affan atau menjadi khalifah berikutnya. Nah, dari seiring berjalannya waktu yang alot, terus proses yang panjang, jadi dewan ini memiliki beberapa anggota atau calon untuk menjadi khalifah. Dan pada saat penentuan atau pemilihan siapa yang akan menjadi khalifah, ada beberapa yang mengundurkan diri dan tersisa Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Lalu umat muslim mengangkat atau memilih Utsman bin Affan karena memang pada saat itu Utsman bin Affan memiliki atau usianya lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah bin Hasan. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya tinggi. Namun sang ayah lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi dan betul. Ini kita skip dulu ya. Terus proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lakinya yang bernama Hasan dan Husain. Udah pernah dengar ya nama Hasan dan Husain? Ada tetangga saya, Pak. Oke. Tetangga saya namanya Hasan. Ya. Nanti salam ke Pak Husain ya. Di Jakarta kerja. Oke, lanjut. Untuk ikut melindungi Khalifah Utsman, namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Jadi pada saat itu ketika Utsman bin Affan meninggal, beberapa sahabat terkemuka seperti Jubair dan Awam dan Talha bin Ubaidillah ingin membayat Ali sebagai khalifah. Jadi sebagian sahabat mengajukan Ali saja yang menjadi khalifah, Ali saja yang menjadi khalifah. Nah, setelah itu Ali tidak langsung mengiyakan atau menerima tawaran untuk menjadi khalifah. Seiring berjalannya waktu, Ali menerima untuk menjadi khalifah dan seperti biasa, Ali pun memberikan sebuah pidato dalam pembayatannya. Oke, dalam kesempatan ini ada yang ingin ditanyakan untuk masalah perkembangan masa Khulafaur Rasyidin? Cukup ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin untuk kali ini Bapak tidak akan memberi soal ya, karena memang waktu juga mepet. Iya, Pak. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang Bapak memberikan soal. Jadi persiapkan saja, oke? Iya, Pak. Terima kasih ya. Kita tutup dulu dengan doa, silahkan. Sudah belajar, nah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.